Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Selama probabilitas semua orang tentang kalsit jatuh, Huli tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga akan menghasilkan banyak uang. Setelah hanya sedikit perhitungan, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa selama probabilitas kalsit kurang dari 1%, Huli dapat menghasilkan uang. Dan setelah melebihi 1%, maka untuk setiap bagian tambahan, Huli harus membayar 3 kali uang. Setelah semua, harga daur ulang giok tulang adalah 3 kali. Dini hari berikutnya, Huli tiba di toko lebih awal. Seperti biasa, telur besi bergegas ke berbagai kios untuk memilih dan membeli biji. Meskipun area pasar perdagangan ini tetap pada kenyataannya, secara umum, tidak terlalu besar. Namun pada kenyataannya, tidak semua biji yang ditempatkan di sini, stasiun masing-masing tim memiliki gudang besar, yang dapat digunakan untuk menimbun sejumlah besar biji. Jumlah biji yang ditimbun di setiap gudang setinggi 1 juta atau bahkan 10 juta. Jika mereka semua dibawa keluar dan ditumpuk di tanah, mereka pasti dapat ditumpuk menjadi jajaran gunung yang luar biasa yang membentang jutaan mil dan dapat dihubungkan ke langit. Ini tidak berarti berlebihan, melainkan deskripsi yang tepat. Karena itu, berkali-kali, telur besi itu mengikuti bos setiap kios untuk pergi ke gudang untuk mengambil biji. Awalnya, sangat berbahaya untuk mengikuti bos dari berbagai tim untuk memilih biji di berbagai gudang. Yang satu tidak baik, telur besi bisa dibongkar menjadi besi tua, dan dilemparkan ke sudut manapun. Tapi ada mayat bersenjata panjang, tidak ada yang punya nyali. Bahkan dengan nyali ini, sama sekali tidak ada kemampuan seperti itu. Mereka tidak perlu melakukannya, saya khawatir hanya jejak permusuhan terungkap dan kepala boneka mayat lengan panjang meledak. Meskipun boneka mayat berlengan panjang itu tipis, itu sangat sehat dengan sepasang lengan panjang dan sepasang cakar yang tajam. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa lengan panjang boneka jenazah berlengan panjang dapat langsung memperpanjang jarak 100 pertempuran, apakah itu menangkap orang atau benda, mereka cepat dan akurat, dan tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, selama ada mayat bersenjatakan panjang, keamanan telur besi sama sekali tidak ada masalah. Tidak ada yang berani dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menargetkan telur besi. Dengan diperkenalkannya peraturan baru, volume transaksi toko tiba-tiba turun tajam. Meskipun kelipatannya masih berlipat ganda, harga biji telah meningkat menjadi 1,5 kali, jadi banyak orang yang lebih berhati-hati memilih untuk menunggu dan melihat. Menghadapi ini, Huli membuat keputusan berani setelah mempertimbangkannya untuk sementara waktu. Ada pepatah di pepatah lama, jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus memilihnya. Karena keserakahan setiap orang belum dirangsang, itu artinya godaan masih belum cukup dan membutuhkan rangsangan lebih banyak. Karena itu, setelah semua batu yang membandel dalam kelompok ini terjual habis, Huli langsung menaruh biji yang diperoleh dari telur besi, dan memasangnya seperti apa adanya. Tidak hanya itu, Huli juga pergi ke Chu Xingyun untuk datang ke gelang waktu, yang memecahkan banyak tulang giok di muka, dan kemudian menggunakan gelang waktu untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ide Huli sangat sederhana. Alasan mengapa semua orang ragu-ragu adalah bahwa ada terlalu sedikit contoh praktis. Hanya ketika semakin banyak orang menjadi kaya melalui perjudian di atas batu barulah dimungkinkan untuk menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Intinya, kekayaan ini tidak bisa diatur oleh Huli, setidaknya, tidak semuanya diatur olehnya. Seiring dengan langkah-langkah baru Huli, tentu saja. Dalam minggu berikutnya, hampir setiap hari, ada 2 atau 3 orang beruntung yang berjudi di banyak batu giok tulang, dan mereka menjadi kaya dalam semalam. Yang paling penting adalah orang-orang yang menjadi kaya dalam semalam bukanlah wajah yang aneh, mereka adalah orang-orang yang sering muncul di pasar perdagangan, dan bahkan bos kios di sebelahnya. Selain itu, di antara mereka ada sejumlah besar beku dari berbagai tim, semuanya menghasilkan kekayaan besar di sini. Awalnya, karena pasar akan panas, Huli siap kehilangan uang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak hanya kehilangan uang sepanjang hari, tetapi saya juga menghasilkan banyak uang. Psikologi penjudi sebenarnya adalah psikologi patologis. Bagi para penjudi, ada pepatah lama yang selalu benar, yaitu tidak ada cara untuk kalah. Selama Anda bisa terus bertaruh, Anda akan selalu menang, bahkan jika Anda kalah sementara, Anda akan dapat membayar kembali cepat atau lambat. Selain itu, penjudi selalu hanya mengingat kapan dan di mana mereka menang. Tapi secara selektif, saya lupa ketika saya kalah. Kemenangan besar dan kemenangan istimewa itu akan membuat mereka ingat seumur hidup, dan mendesak mereka untuk masuk ke kasino lagi dan lagi, untuk menghidupkan kembali kemenangan yang sungguh-sungguh. Bahkan jika Anda kehilangan rumah dan kehilangan uang, Anda tidak akan pernah putus asa, tetapi akan mencari peluang dengan sabar. Selama Anda memiliki modal, Anda akan masuk kembali ke kasino sesegera mungkin.
Dari sudut pandang Huli, karena mereka telah memenangkan uang, mereka segera menutup tangan mereka dan berbalik. Dengan banyak uang, Anda dapat dengan bebas membuat diri Anda bahagia. Tetapi pada kenyataannya, setelah menontonnya selama sebulan penuh, Huli bahkan tidak melihat salah satu dari mereka. Jika Anda menang, Anda masih ingin menang, dan jika kalah, Anda ingin menyerahkan. Akibatnya, semua manfaat yang dikirim oleh Huli dikembalikan seperti semula. Kemudian, apa yang membuat Lily paling bingung adalah bahwa kemenangan besar, dan kemudian pecundang besar, bahkan jika mereka kalah parah, mereka akan menyebar ke orang-orang di sekitar mereka bagaimana mereka menang, dan tidak pernah mengatakan bagaimana mereka hilang. Pada waktu berikutnya, Huli terus menyesuaikan peluangnya, dan manfaat yang ia kirimkan semakin besar, semakin banyak orang kaya, dan jumlah tulang roh yang dimenangkan semakin menakutkan. Tetapi pada kenyataannya, semua tulang roh kembali ke Huli setelah berbalik. Karena kebijakan pembebasan pajak yang diberikan oleh leluhur, seluruh proses tidak dapat dikonsumsi. Pada dasarnya, semua uang, bahkan jika itu ada di saku lawan, hanya disimpan sementara, dan cepat atau lambat, uang itu akan dikembalikan ke tangan Huli. Mengamati semua jenis makhluk hidup setiap hari, pengetahuan dan pengalaman Huli, terutama pemahaman sifat manusia, telah ditingkatkan dengan gila-gilaan. Karena semakin banyak orang terlibat dalam perjudian batu, Huli telah mencampurkan banyak batu keras kepala ke dalamnya, dan keuntungannya semakin tinggi dan semakin tinggi. Setelah itu, Huli berhenti menggunakan palsu dan tidak lagi mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak bonus yang dikeluarkan, dia akan kembali. Pada dasarnya, uang yang dikirim 3 kali lipat dari harga dikonsumsi oleh mereka dan digunakan untuk membeli batu-batu keras itu. Waktu terus berlalu hari demi hari, setiap hari, pendapatan toko adalah angka astronomi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak batu giok tulang terlepas, dan barisan rak tidak bisa lagi ditempatkan. Dalam keputusasaan, Huli harus menyingkirkan batu giok tulang biasa. Hanya ketika penampilannya mencapai tingkat tertentu dia akan memenuhi syarat untuk menampilkannya. Tentu saja, Huli telah memperoleh banyak hal di sisi lain. Lord Kokroah akhirnya menggali ke dalam area penambangan. Meskipun untuk saat ini, tidak ada sepotong batu giok tulang yang telah digali, tetapi sejumlah besar biji yang mengandung energi aneh telah digali satu demi satu. Menurut Chu Xingyun dan tebakan semua orang, biji dengan energi aneh ini terbentuk oleh darah kuno dan kuat dalam pertempuran. Di zaman kelaparan, setelah perang, darah akan tumpah ke setiap sudut medan perang. Pada zaman kuno, kekuatan kuno purba itu, yang semuanya panjangnya ribuan meter, bahkan puluhan ribu meter, ditaburi darah, seperti hujan. Oleh karena itu, meskipun sejumlah besar biji giok tulang telah digali, tidak dapat dikatakan bahwa itu telah digali ke daerah medan perang. Kekuatan kuno dapat terbang ribuan mil dalam sekejap, jadi bahkan di daerah terpencil yang jauh dari medan perang, adalah mungkin untuk menumpahkan banyak darah. Meskipun untuk saat ini, tidak ada keuntungan spesifik, terutama tulang giok, yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi untuk Lord Kokroah, dia sama sekali tidak membutuhkan batu giok tulang, yang paling dia inginkan adalah biji jenis ini dengan energi aneh. Namun, biji yang mengandung energi itu dibungkus dengan kulit batu keras, yang sangat sulit untuk dipatahkan. Karena itu, semua biji yang digali pertama-tama diangkut ke Huli dan diserahkan kepada Tuan Jisi untuk diurai, dan kemudian residu dikembalikan ke Lord Kokroah. Alhasil, Kaisar Kecoa Zun bisa makan sendiri untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kedua, Kaisar Kecoa juga mulai fokus pada penanaman kecoa yang sangat berbakat itu, dan mulai membangun pasukan besar kecoa. Belum lagi aksi Huli dan kecoa Kaisar Zun dan telur besi. Di sisi lain, di kuburan kuno tandus, Chu Xingyun menghabiskan 3 tahun, dan akhirnya menyapu semua kuburan gunung. Di bawah pedang kuno bintang 7, Chu Xingyun mematahkan pedang dengan pedang, dan menantang semua roh perang di semua kuburan gunung. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apa-apa tentang itu, tidak peduli lawan seperti apa yang kamu hadapi, Chu Xingyun dapat menang dengan pedang 3 kaki. Dalam 3 tahun, Chu Xingyun sekali lagi menyerap sejumlah besar fragmen jiwa, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat 10 kali lipat lagi. Awalnya, roh-roh perang yang berkumpul di pemakaman gunung itu sangat kuat. Selain itu, pemakaman gunung dan tujuan gunung lainnya relatif jauh, dan tidak akan ada tumpukan. Seperti kuburan berbukit, situasi di mana puluhan bukit berkumpul bersama tidak akan pernah muncul. Ada pemakaman gunung paling banyak dan hanya 9 yang dikumpulkan bersama. Karena itu, jika masih sesuai dengan efisiensi 3 tahun lalu, akan diperlukan setidaknya 30 tahun untuk menyerap fragmen jiwa yang cukup dan meningkatkan kekuatan spiritual 10 kali lipat. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa waktunya terlalu berharga dan dia tidak punya waktu untuk berendam di sini. Oleh karena itu, setiap kali ia memasuki pemakaman kuno, waktu tinggal Chu Xingyun berubah dari 1 minggu menjadi 1 bulan, dan kemudian menjadi 2 bulan, 3 bulan. Hampir setiap kali ia memasuki pemakaman kuno yang tandus, Chu Xingyun tinggal lebih lama.
Meskipun kelelahan psikologis sangat serius, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain bersikeras, tidak ada cara lain. Jika Anda memberi waktu Chu Xingyun, itu tidak perlu banyak, bahkan jika itu hanya 10.000 tahun, Chu Xingyun tidak perlu bekerja keras. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Kaisar Xuanming meninggalkannya hanya 1000 tahun. Dan yang paling penting adalah tim penegak hukum Xinchen Xianmen telah dikalahkan, atau akan bertahan lama. Tim eksekusi Xinchen Xianmen, yang terdiri dari para master peringkat Kaisar, akan segera hadir. Pada saat itu, bahkan jika Chu Xingyun dapat bersembunyi di tanah yang rusak, atau bersembunyi di kota boneka, jangan khawatir tentang membunuh mereka. Namun, pemakaman kuno tandus ini, bagaimanapun, tidak berani masuk dengan mudah. Setelah terbunuh di sini, tidak hanya pakaian jiwa akan meledak, tetapi juga jiwa para dewa akan sepenuhnya menghilang, menjadi sinar sisa jiwa di kuburan kuno yang tandus, jangan memikirkan kebangkitan. Karena itu, bagaimanapun, Chu Xingyun harus meningkatkan dirinya sebanyak mungkin dan mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum tim eksekusi Xinchen Xianmen tiba. Setelah terus-menerus menyapu pemakaman berbukit dan pemakaman gunung, selanjutnya, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah bergerak menuju pemakaman air yang dalam. Tanpa diduga, selama Anda bisa mendapatkan banyak fragmen jiwa bermutu tinggi melalui kuburan air yang dalam, Chu Xingyun dapat menembus alam pedang jiwa dan memasuki alam pedang Yuan. Hanya dengan budidaya kendo di alam pedang Yuan, Chu Xingyun memiliki rasa percaya diri dan memasuki medan perang senior Taiko. Bukan karena Chu Xingyun yang pemalu, masalahnya sekarang adalah tingkat bahaya dari medan perang senior Taiko belum lagi, yang paling penting adalah Di Tianyi, Bai Hu Tiandi, dan Xuanming Tiandi, sekarang kemungkinan akan berhadapan di medan perang senior Taiko. Begitu Chu Xingyun memasuki medan perang senior Taiko, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, maka begitu dia melawan Tuhan, dia pasti sudah mati. Karena itu, kecuali Anda memasuki alam Yuan Jian, jika tidak, Chu Xingyun tidak akan berani bereksperimen di medan perang senior Taiko dengan mudah. Namun, masalahnya sekarang adalah 3 tahun telah berlalu, dan tim eksekusi di Star Fairy Gate dapat datang ke medan perang menengah Taiko kapan saja. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus mengambil kesempatan ini untuk menjelajahi situasi kuburan laut dalam. Jika memungkinkan, Chu Xingyun berharap bahwa ia dapat menemukan semangat juangnya sendiri dan menyalin kekuatan magisnya yang kuat, kemampuan, dan keterampilan bertarung. Di antara kuburan kuno tandus, kuburan berbukit dibangun di sekitar kuburan gunung. Kuburan gunung dibangun di sekitar kuburan air yang dalam. Karena itu, jika dikatakan bahwa tentara dimakamkan di pemakaman berbukit, kemudian di pemakaman gunung, sang jenderal dimakamkan. Adapun pemakaman air yang dalam, pemakaman secara alami adalah raja dari semua kelompok etnis. Untuk zaman kuno, kekuatan suku iblis, suku naga, dan suku langit berbintang, tinju besar, dan statusnya sangat mulia. Tidak mungkin untuk mengandalkan kebijaksanaan untuk menyerah kepada orang lain, dan untuk mencapai raja melalui strategi. Dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi apapun tidak lebih dari permainan anak-anak. Setelah kekuatan mencapai level tertentu, selama Anda bergerak, Anda dapat berintegrasi ke jalur surgawi. Semua penyebab dan konsekuensi seperti kutu di kepala botak, dan mereka ditampilkan dengan jelas. Yang kuat itu kuat, dan yang lemah itu yang lemah. Ini tidak bisa diubah. Jika Anda punya rencana, saya akan mengalahkan ratusan juta pasukan dan tersapu. Tentu saja, bukan berarti strategi dan kebijaksanaan sama sekali tidak berguna. Strategi dan kebijaksanaan hanya dapat memainkan peran terbesar mereka ketika kekuatan mereka serupa. Jika kesenjangan kekuatan nasional terlalu besar, dan kesenjangan antara kekuatan dan kekuatan masing-masing terlalu besar, strategi dan kebijaksanaan hampir nol. Ambil contoh Chu Xingyun dan Di Tianyi. Di Tianyi bersembunyi di lautan kesadaran Chu Xingyun, tetapi karena perbedaan kekuatan yang besar, Chu Xingyun tidak pernah bisa mendeteksinya. Sampai kemudian, Kaisar Tianyi muncul dalam bentuk iblis dan mengendalikan tubuh Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak menyadari bahwa ini adalah kengerian kekuatan. Jika kekuatannya benar-benar melebihi terlalu banyak, Anda bahkan tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain, bahkan bentuk keberadaan pihak lain, bagaimana Anda bisa menggunakan kebijaksanaan dan strategi. Karena itu, untuk yang kuat di zaman kuno, satu-satunya cara untuk menjadi raja adalah dengan menggunakan tangan besi yang tak terkalahkan untuk mengalahkan semua orang. Ketika semua tuan dari keluarga yang sama dikalahkan, maka secara alami, Anda menjadi raja dari keluarga yang sama. Hal yang sama berlaku untuk pemakaman kuno tandus, dan tentara paling elit yang dimakamkan di pemakaman berbukit ada di zaman kuno tandus. Dimakamkan di pemakaman gunung adalah seorang jenderal yang mampu menaklukkan perang yang baik di zaman gurun. Tapi terkubur di kuburan air yang dalam, adalah raja tertinggi dari semua ras. Yang disebut tentara elit merujuk pada tentara paling elit di tentara, yang menghancurkan keberadaan tentara biasa. Yang disebut jenderal dipilih dari tentara elit, yang paling menonjol, menghancurkan keberadaan semua tentara elit. Yang disebut raja adalah orang kuat tertinggi yang menghancurkan segalanya dan tak terkalahkan dari ras yang sama.
Apa itu raja yang tak terkalahkan adalah raja. Dan, yang paling penting, pemakaman raja terkubur jauh di bawah lubang air. Di daerah perairan dalam, tekanan air dan kendala air akan membuat semua biku tidak nyaman. Kepadatan air lebih dari 700 kali lipat dari udara, mendekati 800 kali lipat. Semakin jauh jarak tembak, semakin cepat kecepatannya, semakin besar resistansi. Serangan yang dapat dengan mudah dihindari di darat hampir tidak bisa dihindari di dalam air. Selain itu, jarak antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dipersingkat 100 kali lipat karena penghalang air. Oleh karena itu, pemakaman air dalam lebih baik bagi para beku air itu. Tetapi untuk semua beku darat lainnya, bawah air adalah area terbatas. Di dunia bawah laut, kekuatan biksu akuarium telah meningkat secara eksponensial, sedangkan biksu darat telah menurun secara eksponensial. Jika dia bisa memilih, Chu Xingyun tidak ingin menjelajahi kuburan laut dalam. Namun, sebagai seorang perfeksionis, Chu Xingyun tidak bisa menerimanya. Dia hanya memilih makhluk terpencil tingkat umum untuk menyalin kekuatan magis mereka, kemampuan, dan keterampilan tempur. Tidak hanya Chu Xingyun yang tidak bisa berbaikan, tetapi 3 ilusinya, 7 pembunuhan, pasukan yang hancur, dan serigala serakah juga harus memilih roh perang mereka sendiri dari kuburan air yang dalam. Secara relatif, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, keempat orang bodoh ini, lebih kasual. Yuan Hong, bahkan sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan kera berkepala 2 di kuburan berbukit, apalagi kera berkepala 3 di kuburan gunung dan kera 8 tangan di kuburan air yang dalam. Sampai hari ini, Chu Xingyun dan 3 ilusinya sementara tidak tersedia. Tapi Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er tidak bisa menunda lagi. Akan terlalu lama bagi keempat orang ini untuk memiliki kekuatan untuk mengalahkan Warlord of the Deepwater Graveyard. Tidak ada lebih dari 100.000, bahkan ratusan ribu, lebih dari 1 juta tahun, itu benar-benar mustahil. Chu Xingyun bahkan meragukan bahwa bahkan jika dia telah berlatih seumur hidupnya, dia tidak akan mencapai tingkat itu. Jangan berpikir bahwa selama Anda terus berlatih, Anda akan menjadi sangat kuat. Raja-raja di kuburan air dalam ini adalah generasi yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Masing-masing dari mereka telah tak terkalahkan selama ratusan juta tahun. Ketika mereka masih hidup, mereka tidak dapat menemukan lawan mereka. Setelah mereka meninggal, mereka masih lawan langka. Jika begitu mudah dikalahkan, maka raja itu terlalu tidak berharga. Selain itu, perlu disebutkan bahwa sekarang adalah zaman hukum terakhir, dibandingkan dengan kekuatan kuno, biarawan saat ini tidak ada artinya. Di kuburan kuno yang tandus, ada 10 orang dalam satu tim, yang membentuk sebuah tim dan bergabung untuk mencekik semangat perang. Sejak dicatat, daftar kaisar tingkat atas hanya mampu meniru keterampilan bertarung dan kekuatan gaib roh perang tingkat gunung. Adapun semua yang ada di kuburan air dalam itu membingungkan. Semua yang telah melihat roh perang laut dalam sudah mati. Meskipun dalam hati saya benar-benar ingin membuat keempat orang bodoh itu, juga memiliki kekuatan magis dan keterampilan tempur roh perang air dalam, mewarisi pengetahuan yang luar biasa dari satu generasi raja-raja lama, dan menjadi raja baru. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu betul bahwa itu sangat bodoh untuk melakukannya. Saat ini, bahkan jika 4 barang besar disatukan, mereka bukan lawan dari 3 kera sihir dan roh perang di pemakaman gunung. Karena itu, setelah penelitian dan diskusi berulang-ulang, semua orang akhirnya membuat keputusan dengan suara bulat dan tidak bisa menunggu lagi. Hari kebangkitan dapat datang kapan saja, sekali kekuatan besar dari zaman kuno dibangkitkan, seluruh lautan bintang pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika umat manusia ingin bangkit, tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak punya banyak waktu, menunggu 4 barang keras kepala tumbuh perlahan, karena dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur, lalu sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu hari kebangkitan datang, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan langit berbintang dan klan, apalagi berjuang untuk hegemoni lautan bintang. Mengenai proposal Chu Xingyun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er juga semua setuju secara kategoris dan memilih roh perang tingkat bukit sebagai target replikasi. Mereka juga tahu bahwa jika mereka diberikan ratusan ribu atau jutaan tahun, mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menantang para pejuang gunung. Namun, bahkan jika mereka diberi begitu banyak waktu, mereka tidak yakin apakah mereka memiliki potensi yang begitu besar. Kedua, mereka tidak tahu bahwa mereka dapat menahan bencana dunia beberapa kali. Sekali mereka tidak dapat menahan bencana dunia, maka mereka akan mati setelah maksimal 10.000 tahun. Seperti kata pepatah lama, sayuran di keranjang diambil. 10 burung yang disebut di hutan lebih baik daripada 1 burung di tangan. Karena 3 kera ajaib dan 8 kera berlengan terlalu jauh dan hampir tidak mungkin, lebih baik untuk memilih sihir tangan darah dari kera berkepala 2. Paling tidak, pertama pastikan bahwa Anda kuat dan mampu menahan bencana dunia sekali setiap 10.000 tahun, jika tidak, semuanya salah. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Yuan Hongken menurunkan standar dan mengurangi standar ke minimum, mengambil kera berkepala 2 sebagai standar, dia mungkin tidak dapat melakukannya sekarang.
Untungnya, trial jiwa perang relatif aman, bahkan jika Anda tidak dapat melewati persidangan, biasanya tidak ada bahaya bagi kehidupan. Meskipun tidak ada yang absolut dalam segala hal, sering ada beku yang mati dalam sidang roh perang, tetapi jika Anda tidak berani mengambil bahaya ini, maka jangan berlatih, bersembunyi di rumah dan berbaring di kepala Kang adalah yang paling aman. Jika Anda benar-benar tidak berlatih, dan Anda benar-benar berbaring di atas kepala Kang setiap hari, saya khawatir akan butuh bertahun-tahun untuk mati. Bahkan jika Anda tidak mati tua, ketika malapetaka surga dan bumi datang, itu pasti 10 mati. Karena itu, beku itu berjuang untuk hidupnya dengan surga, dan dia ingin sukses tanpa mempertaruhkan nyawanya. Itu pasti terlalu banyak. Sebagai seorang beku, semakin kamu takut akan kematian, semakin cepat kamu mati. Semakin tidak takut mati, semakin lama hidup. Hari lain di tengah malam, Chu Xingyun dan 9 orangnya semuanya tiba di depan makam kera berkepala 2. Hari ini adalah hari ketika Yuan Hong melakukan tes semangat perang. Sebagai keturunan dari kera ajaib, Yuan Hong memilih kera berkepala 2 sebagai tujuannya. Selama dia lulus ujian perang kera berkepala 2, Yuan Hong bisa memiliki kekuatan magis kera berkepala 2 itu. Meskipun dibandingkan dengan kera berkepala 3 dan kera berkepala 8, kera berkepala 2 ini memiliki kekuatan magis yang kecil dan sangat mudah dicegah, tetapi pada kenyataannya, ia juga memiliki kelebihan tersendiri. Di dunia ini, ada begitu banyak kekuatan dan kemampuan supernatural. Tetapi secara umum, tidak ada kekuatan sihir yang tak terkalahkan, atau kekuatan sihir yang sempurna. Setiap kekuatan gaib memiliki fungsi dan karakteristik yang unik. Keajaiban kutu darah berkepala 2, meskipun hanya satu tangan yang dapat diperpanjang, tetapi kekuatan lengan ini adalah yang terbesar, jarak peregangan juga yang terjauh. Meskipun 3 kera ajaib dapat mengubah 3 tangan darah sekaligus, kekuatan, kecepatan, dan kelenturan lengan tidak sebaik tangan kera berkepala 2, dan jarak ekstensi tidak cukup jauh. Adapun kera 8 bersenjata, dapat merentangkan 8 lengan pada saat yang sama, dan kekuatannya sangat besar, tetapi kecepatan dan fleksibilitasnya berkurang, dan jarak ekstensi juga berkurang. Meskipun secara umum, kera 8 tangan jelas merupakan yang terkuat diikuti oleh kera dengan 3 lintasan, dan kera 2 tangan adalah yang terlemah. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa sihir kera 2 kepala yang tak berdarah itu tidak berguna. Dalam hal kecepatan, kelenturan, kekuatan, dan jarak yang jauh, keajaiban darah kera berkepala 2 adalah yang terkuat. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa hanya ada satu lengan, yang terlihat agak kurus. Ditemani oleh Chu Xingyun dan sekelompok mitra, Yuan Hong tiba di depan makam bukit kera berkepala 2. Mengambil napas panjang, Yuan Hong berjalan menuju kuburan berbukit. Apakah dia bisa berhasil lulus ujian semangat perang dan mendapatkan kekuatan sihir darah, tergantung pada kinerja hari ini. Menginjak bukit, Yuan Hong tidak berjalan menaiki bukit, tetapi berdiri diam dan duduk bersila. Saat berikutnya, di bawah perhatian semua orang, sosok Yuan Hong secara bertahap menjadi ilusi, berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan menembus ke bukit. Melihat adegan ini, Chu Xingyun dan yang lainnya segera mengambil napas dalam-dalam dan tampak serius. Pada saat ini, tubuh jiwa Yuan Hong telah mengendalikan jiwanya dalam perang dan bergabung ke kuburan berbukit, berkomunikasi dengan roh bertarung keras setan berkepala 2 yang terkubur di kuburan berbukit itu. Belum lagi kekhawatiran Chu Xingyun dan lainnya. Di sisi lain, begitu Yuan Honggang memasuki pemakaman berbukit, itu hitam di depannya, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam kehampaan. Di antara perjuangan yang sulit, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan akhirnya, Yuan Hong hanya merasakan cahaya yang cerah. Ketika dia kembali untuk melihat lagi, Yuan Hong terkejut menemukan bahwa dia telah muncul di pohon kuno besar. Melihat itu, pohon kuno itu tingginya tinggi dan batangnya tebal seperti gunung. Yuan Hong muncul di cabang pohon kuno. Di sekelilingnya, sekelompok kera raksasa liar-liar dengan gembira menari tarian kuno, seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Dalam catatan lama, meskipun Yuan Hong tidak bisa mengerti apa yang mereka bicarakan dan nyanyikan, mereka bisa merasakan kegembiraan di hati kera berkepala 2 ini. Yuan Hong tidak bisa membantu tetapi melihat dirinya sendiri. Sejauh yang saya bisa lihat, tubuh Yuan Hong terlihat sangat kecil dan sangat tidak dewasa, seperti bayi kera setelah lahir. Melihat sekeliling selama seminggu, pemandangan seperti itu membuat Yuan Hong merasa agak akrab. Meskipun tidak persis sama, Yuan Hong ingat dengan jelas bahwa ketika dia dilahirkan, hanya sebulan kemudian orang tuanya tampaknya mengadakan perayaan yang sama untuknya. Hanya saja orang tua Yuan Hong memiliki kemampuan terbatas tidak dapat mengadakan perayaan skala ini untuknya. Belum lagi yang lain, pohon ini hanyalah pohon purba, dan itu pasti dilahirkan oleh Hong Hong, yang tidak ada di dunia Qian Kun. Setelah perayaan bulan purnama diadakan, untuk periode waktu berikutnya, seekor kera berkepala 2 yang gagah dengan ketinggian lebih dari 9 meter, membawa Yuan Hong kembali ke lubang pohon. Meskipun bahasanya tidak dikenal, Yuan Hong tahu bahwa kera berkepala 2 yang gagah ini adalah pemimpin dari suku kera ini, bernama Gunung Kera. Dari hari bulan purnama, Yuan San mulai melatih Yuan Hong, mengajarinya keterampilan berkelahi, dan melatih fisik Yuan Hong.
Patut disebutkan bahwa bentuk Yuan Hong bukanlah bentuk kera berkepala dua. Meskipun penampilannya hampir sama, Yuan Hong hanya memiliki satu kepala, dan kera berkepala dua memiliki dua kepala. Karena itu, bagi keluarga kera berkepala dua, Yuan Hong adalah orang yang lumpuh, dan tidak ada seorang pun kecuali dia yang optimis tentang dirinya. The Devil Apes menentukan identitas dan status mereka berdasarkan jumlah kepala. Kera berkepala dua hanyalah seorang pejuang biasa, kera berkepala tiga adalah jenderal, dan kera 8 lengan dengan 6 tangan adalah raja legendaris keluarga kera. Karena itu, bagi Yuan Hong yang hanya memiliki satu kepala itu hanyalah cacat kelas 2. Tapi, meskipun Yuan Hong tidak sempurna untuk kera berkepala dua, tetapi sebagai orang tua, sepasang kera berkepala dua yang kokoh tidak kecewa, atau berkecil hati, mereka juga tidak meninggalkan Yuan Hong karena ini, tetapi menganggapnya sebagai kekasih dan berkultivasi dengan semua kekuatannya. Karena itu, meskipun semua orang kecuali orang tua menertawakan Yuan Hong dan menatap Yuan Hong dengan mata aneh, Yuan Hong memiliki masa kecil yang sempurna. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Yuan Hong saat ini bukan benar-benar seorang anak, tetapi seorang kaisar super yang memiliki ranah kaisar dan jiwa perak perang. Karena itu, apakah keadaan pikirannya akan mudah terguncang karena penghinaan orang lain? Meskipun hanya ada satu kepala tapi, Yuan Hong lebih sulit dari semua kera berkepala dua. Yang paling penting adalah meminum teh Wudao dalam jumlah besar yang disediakan oleh Chu Xingyun. Kebijaksanaan Yuan Hong telah jauh melebihi kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki keluarga kera iblis. Itu adalah kerja yang sangat keras dan kebijaksanaan yang tak terbatas, jadi Yuan Hong mengalami kemajuan pada tingkat yang mengkhawatirkan hampir setiap hari. Waktu seperti ini telah berlangsung selama 15 tahun ketika Yuan Hong berusia 15 tahun. Menurut kebiasaan keluarga kera berkepala dua, usia 15 tahun adalah usia dewasa. Kera berkepala dua yang memasuki masa dewasa dapat melakukan ritual pengorbanan darah, mengilhami kekuatan supernatural berbakat yang tersembunyi dalam jiwa dewa, hanya satu tangan yang menutupi langit. Awalnya, Yuan Hong masih khawatir tentang apakah dia tidak akan bisa melewati ritual pengorbanan darah dan menginspirasi sihir berbakat. Namun faktanya, semuanya berjalan lancar. Yuan Hong tidak hanya mengilhami kekuatan magis darah, tetapi juga tidak tahu apakah dia bekerja lebih keras daripada yang lain atau alasan lain. Kekuatan gaib Yuan Hong, tidak peduli kecepatan ekstensi, fleksibilitas, kekuatan, lebih kuat daripada anak-anak lain dari keluarga yang sama. Dan, yang kuat ini bukan yang kuat secara umum, tetapi beberapa kali lebih kuat, bahkan lebih dari 10 kali, puluhan kali. Anak-anak dari kera berkepala dua lainnya hanya dapat memperpanjang jarak 10 meter di bawah kekuatan penuh mereka. Lengan tangan yang berdarah tipis dan pendek, dan kekuatannya sangat kecil. Pertama kali Yuan Hongcai memadatkan tangan berdarah, dia bisa langsung memperpanjang 100 meter jauhnya. Tangan berdarah juga tebal dan panjang, kecepatannya secepat kilat, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dengan bantuan sihir tangan darah, hanya satu tangan yang menutupi langit. Yuan Hong bisa dikatakan pemain tak terkalahkan dari teman-temannya. Bahkan jika dibandingkan dengan kera berkepala dua orang dewasa, itu tidak jauh lebih sulit. Setelah memadatkan darah dan kekuatan gaib, Yuan Hong bekerja keras selama 3 hari. Setelah menguasai semua metode dan pengetahuan untuk menutupi langit dengan satu tangan, ia menjadi tertarik dan mulai menyeretnya terus-menerus. Yuan Hong tahu bahwa pada saat ini, semua yang dia alami sebenarnya adalah yang dikubur di pemakaman berbukit dan kera berkepala dua pernah mengalaminya. Sampai sekarang, setelah dia benar-benar mempelajari dan menguasai kekuatan sihir darah, dia secara alami harus pergi, dan tidak ada artinya untuk terus tinggal. Tapi, meskipun Yuan Hongming tahu bahwa itu hanya mimpi, itu hanya memori kera berkepala dua di kuburan berbukit. Tapi, Yuan Hong benar-benar enggan pergi dari sini, bukan karena hal lain, tetapi karena orang tuanya sangat baik padanya. Yuan Hong juga memiliki orang tua, tetapi orang tua Yuan Hong meninggal terlalu dini. Tidak lama sebelum Yuan Hong ingat, orang tua Yuan Hong meninggal dalam pertempuran dengan iblis. Karena itu, masa kecil Yuan Hong sangat buruk, dan dikatakan bahwa neneknya tidak mencintai pamannya. Sekarang, dia tiba-tiba memiliki sepasang orang tua yang baik, dan telah bersama satu sama lain selama hampir 2 dekade, yang membuat Yuan Hong, yang tidak pernah merasakan kasih sayang, begitu terobsesi dengannya sehingga dia tidak tahan untuk pergi. Oleh karena itu, meskipun Yuan Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa daya tariknya semakin kuat dan kuat, Yuan Hong selalu mengepalkan giginya dan menolak ketertarikan itu. Bagaimanapun, ia harus tinggal beberapa hari lebih lama. Sangat disayangkan bahwa, seiring berjalannya waktu, traksi semakin kuat dan kuat. Akhirnya, Yuan Hong tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan ketertarikan itu, dia harus pergi dan kembali ke pemakaman kuno yang tandus. Tetapi pada saat ini, hutan pohon kuno tempat Yuan Hong ditemukan diserang oleh ras kera bersenjata atas. Owa adalah ras yang paling kuat di hutan, bahkan tidak satu. Dengan lengan panjang, kera-kera bersenjata panjang bergerak di hutan, terbang seperti film ledakan.
Meskipun kera berkepala dua lebih gagah dan lebih kuat, ia telah jatuh ke kerugian absolut dalam hal kecepatan. Kecuali untuk kekuatan supranatural yang bertangan darah, semua metode serangan dari keluarga kera berkepala dua tidak dapat benar-benar mengancam kera bersenjata panjang. Melihat kehancuran kera iblis yang segera terjadi, Yuan Hong, yang awalnya berencana untuk pergi, segera menghilangkan gagasan itu. Hari ini, Yuan Hong telah tinggal bersama orang tuanya dalam mimpi ingatan ini selama lebih dari 30 tahun. Perasaan mendalam satu sama lain tidak terbayangkan. Dari hati, Yuan Hong benar-benar menganggap kera berkepala dua sebagai orang tuanya. Dengan karakter Yuan Hong, jika orang tuanya dalam keadaan aman, maka bahkan jika dia pergi, dia tidak akan relevan. Tapi sekarang, dengan invasi musuh yang kuat, seluruh keluarga kera berkepala dua menghadapi situasi putus asa. Bagaimana mungkin Yuan Hong pergi dalam keadaan seperti itu? Dalam hal ini, Yuan Hong mengusir gagasan untuk pergi. Meskipun Yuan Hongming tahu bahwa ini hanya mimpi, meskipun dia tahu bahwa tinggal di sini akan sangat berbahaya. Tetapi bagaimanapun juga tidak mungkin bagi Yuan Hong untuk meninggalkan orang tuanya, saudara laki-laki, dan saudara laki-laki di suku. Pada waktu berikutnya, sebagai putra pemimpin suku, Yuan Hong melawan beban suku dan berperang dengan kera bersenjata panjang yang menyerang. Selama pertempuran, kekuatan Yuan Hong meningkat dengan cepat dan kekuatan Adikodrati bertangan darah bahkan lebih menarik dengan penampilannya. Lengan panjang berdarah dan tangan besar berdarah itu benar-benar tangan untuk menutupi langit. Semua kera bersenjata panjang bukan musuh bersama Yuan Hong. Bahkan jika ada kera bersenjata panjang yang kuat yang menolak dipenjara oleh tangan besar berdarah, itu tidak bisa menghentikan tongkat di tangan Yuan Hong. Memukul tongkat dengan sekuat tenaga, tak peduli sekuat apapun dia akan tetap tertimpa langit, dan tidak akan ada mayat. Dalam pembunuhan gila itu, karena semakin banyak kera bersenjata panjang mati di tangannya, Yuan Hong dipenuhi dengan amarah merah. Secara bertahap, darah itu sangat marah sehingga daya tarik dari kuburan kuno tandus terputus. Meskipun Yuan Hong masih dapat dengan jelas merasakan traksi. Meskipun daya tarik itu masih meningkat, itu sudah mengancam Yuan Hong. Setelah memukul mundur invasi kera-kera bersenjata panjang, Yuan Hong menjadi pahlawan dari kera berkepala dua. Yuan Hong, yang telah sepenuhnya dewasa, menikahi bunga paling indah dari keluarga kera berkepala dua di bawah naungan orang tuanya. Meskipun dari sudut pandang manusia, penampilan keluarga kera hampir sama. Dari segi penampilan saja, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Namun pada kenyataannya, bagi kera, cara estetika sama sekali berbeda dari manusia. Di mata Yuan Hong, Huli dan Chu Xingyun hampir tidak bisa dibedakan. Di permukaan saja, Huli hanya menggembungkan dadanya, dan bagian lainnya hampir sama. Di mata Chu Xingyun, Huli jelas merupakan kecantikan yang tiada taranya. Tapi di mata Yuan Hong, Huli bukanlah apa-apa. Di antara spesies yang berbeda, estetika sama sekali berbeda. Di mata manusia, keberadaannya biasa-biasa saja, tetapi dalam pandangan kera itu benar-benar indah sebagai peri, cukup untuk membuat mereka bermimpi. Yuan Hong juga sama, setelah menikahi istrinya, Yuan Hong hanya merasa bahwa dia tidak pernah sebahagia ini, sangat bahagia. Awalnya, Yuan Hong telah memutuskan bahwa selama perang usai, selama invasi kera bersenjata panjang diusir, ia akan kembali ke kuburan kuno yang tandus. Namun, setelah menikahi istri Mei Ruo Tianxian, kemana Yuan Hong rela pergi? Dan, Yuan Hong sangat jelas bahwa bahkan selama 1000 tahun dan 10.000 tahun di sini, untuk Chu Xingyun dan yang lainnya di kuburan kuno yang gersang, itu sebenarnya hanya kilasan. Alasan mengapa mimpi adalah karena tidak ada hukum waktu dalam mimpi. Mimpi selama 1000 tahun, tetapi dalam kenyataannya, mimpi ini mungkin hanya menutup mata Anda dengan lembut. Sangat disayangkan bahwa meskipun Yuan Hong ingin tinggal, kekuatan traksi semakin kuat, dan dia dipegang erat-erat mencoba menyeretnya kembali ke kuburan kuno yang tandus. Awalnya, Yuan Hong masih bisa bertarung melawan kejahatan berdarah itu. Tetapi dengan berakhirnya pertempuran, meskipun ki yang berdarah tidak tipis, tetapi dengan traksi yang meningkat, ki yang berdarah secara bertahap tidak dapat menutupi traksi. Untuk tinggal selama beberapa waktu dan menemani istrinya, Yuan Hong tidak dapat memimpin pasukan berdarah suku untuk berperang. Alasan mengapa mudah untuk berperang dan menyeret begitu banyak makhluk tak berdosa ke dalam api perang, Yuan Hong sebenarnya memiliki sedikit tekanan. Bagaimanapun, ini hanya mimpi, semua yang terjadi di sini tidak akan mempengaruhi apapun. Karena itu, bahkan membunuh pembantaian dan menghancurkan semua makhluk tidak lebih dari mimpi ketiadaan. Bagi Yuan Hong, yang disebut perang, yang disebut pembunuhan, hanyalah permainan, mimpi. Siapa yang akan menangis karena permainan atau mimpi? Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, Komandan Yuan Hong membawa pasukan berdarah untuk mengumpulkan di mana-mana, dan semua makhluk terbunuh, dan ayam dan anjing tidak ditinggalkan. Untuk mendapatkan banyak rasa malu, untuk dapat menemani yang dicintainya lagi, Yuan Hong membunuh gila. Yu Chun Tu Chun, Yu Cheng Tu Chun. Kemanapun kita pergi, ayam dan anjing tidak tinggal, rumput tidak tumbuh.
Namun meski begitu, tingkat pertumbuhan Yuan Hong masih tidak secepat kekuatan traksi. Akhirnya, seluruh hutan kuno gurun sepenuhnya ditaklukkan, dan semua makhluk dibantai dan dibunuh ketika mereka tidak bisa dibunuh. Yuan Hong tahu bahwa waktunya di dunia mimpi ini akhirnya mencapai hitungan mundur. Mengetahui bahwa dia akan pergi, Yuan Hong membuat pengaturan terbaik. Dipandu oleh kegoyahan seluruh tubuhnya, dan semua darah dan energi di dalam tubuhnya, ia membentuk kembali daging istrinya. Alasan untuk ini adalah karena, semua hal ini, Yuan Hong tidak dapat mengambilnya. Sebagai tubuh jiwa, satu-satunya hal yang dapat diambil Yuan Hong adalah kekuatan magis dari darah, dan segala sesuatu yang lain akan membusuk dengan tubuhnya. Tentu saja, Yuan Hong juga tahu bahwa pada kenyataannya, dia mungkin tidak dapat menjaga tubuhnya, setelah semua ini hanya mimpi, hanya kenangan ilusi. Tetapi meskipun begitu, bahkan jika dia tahu semuanya palsu, dia masih berharap bahwa dia bisa berbuat lebih banyak untuknya di hadapan kekasihnya, semakin banyak semakin baik. Sebelum pergi, Yuan Hong merekrut ke-6 marsal dan 36 jenderal di bawah komandonya untuk membiarkan mereka bersumpah setia kepada istri tercintanya, Yuan Xiu. Setelah mengatur semuanya, Yuan Hong akhirnya tidak bisa menahan traksi gila dari pemakaman kuno yang tandus. Melihat kepergian Yuan Hong, istri Yuan Hong, wanita cantik pertama dari kelompok kera berkepala dua, menangis dan menjadi pria yang menangis. Sama seperti Yuan Hong tinggal, Yuan Xiu bertanya kepada Yuan Hong bagaimana dia akan menemukannya jika ada kehidupan berikutnya. Menghadapi masalah seperti itu, Yuan Hong tersenyum lemah meskipun sekarat. Jika, di sini bukan hanya mimpi. Jika, Yuan Xiu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghindari pukulan ke dunia dan menemukan hukum kebangkitan. Mungkin, keduanya benar-benar memiliki hari selamat tinggal. Meskipun harapan sangat tipis, Yuan Hongning bersedia untuk percaya bahwa semuanya benar. Menggenggam lengan Yuan Xiu dengan erat, bertarung melawan kekuatan penarik dengan semua kekuatannya, Yuan Hong dengan lemah meninggalkan 4 kata Suantian Yuan Hong. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan traksi yang kuat langsung menyeret jiwa Yuan Hong. Dalam kegelapan, Yuan Hong langsung kehilangan kesadaran. Ketika penglihatannya dipulihkan lagi, Yuan Hong telah kembali ke kuburan kuno yang tandus dan kembali ke kuburan berbukit. Duduk di sana dengan kosong, air mata jernih mengalir di mata Yuan Hong. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin pergi, tapi, di dunia mimpi, dia telah membunuh semua makhluk selama puluhan ribu tahun. Ketika Saki berhenti tumbuh, secara alami tidak dapat menahan traksi yang semakin kuat. Waktu puluhan ribu tahun benar-benar terlalu lama, begitu lama. Yuan Hong bahkan tidak ingat berapa 10.000 tahun ia tinggal di dunia mimpi. Mungkin puluhan ribu tahun, mungkin ratusan ribu tahun, siapa tahu. Di antara air mata diam-diam, suara keprihatinan terdengar dari samping, mengapa? Apakah persidangan gagal? Mendengar keprihatinan ini, Yuan Hong menoleh dengan kosong. Menatap suaranya, wajah Chu Xingyun muncul di depan matanya. Meskipun begitu, dalam mimpi itu, Yuan Hong hidup puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun. Namun pada kenyataannya, mimpi adalah mimpi. Setelah bangun tidur, semua yang ada dalam mimpi itu hanyalah ilusi, dan perlahan-lahan akan menghilang setelah beberapa saat. Meskipun Yuan Hong tahu bahwa dia tidak pernah bisa melupakan istrinya, tetapi mimpi adalah mimpi, kecuali Qianying yang cantik, berapa banyak ingatan yang bisa dia tinggalkan. Diam-diam, di hatiku, aku mengukir bayangan indah Yuan Xiu di hatiku. Setelah itu, Yuan Hong menyeka air mata dari wajahnya dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Pengadilan itu sangat berhasil. Aku sudah memiliki kekuatan magis hanya darah yang menutupi langit dengan satu tangan. Di antara kata-kata itu, mata Yuan Hong tiba-tiba melebar, dan lengan berdarah naik dari punggung Yuan Hong. Dengan suara siulan, tangan berdarah besar dengan diameter lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di atas Yuan Hong. 5 jari, seperti bermain piano, menari dengan anggun. Dalam mimpi itu, selama puluhan ribu tahun, atau ratusan ribu tahun, Yuan Hong telah sepenuhnya menguasai tangan berdarah ini. Menutupi langit hanya dengan satu tangan adalah nama kekuatan gaib ini. Meskipun 3 kera ajaib memiliki 3 tangan, tetapi yang benar-benar terkuat masih tangan ini yang menutupi langit. Dalam mimpi itu, bahkan jika 6 pemain sihir bersama itu jelas bukan lawan Yuan Hong. Meskipun kuantitas sangat penting, kualitas adalah yang paling penting ketika benar-benar mencapai kedalaman yang tinggi. Adapun kera 8 bersenjata legendaris itu lebih disesalkan. Yuan Hong tidak melihatnya. Meskipun suku tempat Yuan Hong berada telah berkembang hingga ratusan miliar dalam puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun, tidak ada yang disebut kera 8 tangan yang lahir. 3 kera ajaib adalah orang paling berbakat dalam keluarga kera. Dalam pikirannya, Yuan Hong tidak bisa membantu tetapi melihat ke kejauhan. Di sana, dikelilingi oleh 6 kuburan gunung, ada sebuah lubang air tanpa dasar, di bawah lubang itu ada kuburan kera 8 tangan. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, Yuan Hong benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuburan air yang dalam, jadi, kera iblis 8 tangan, ia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya.
Namun, Yuan Hong tahu bahwa selama dia terus berlatih, dari sesedikit 1000 tahun hingga 10.000 tahun, dia pasti akan bangkit. Bahkan jika Anda tidak bisa menyapu langit berbintang dan memusnahkan semua ras seperti dalam mimpi, itu tidak akan pernah terlalu jauh. Meskipun Yuan Hong tidak bisa mengembalikan budidaya dalam mimpi, puluhan ribu tahun pengalaman tempur, keterampilan tempur, dan pengalaman yang kaya semuanya mengembalikannya. Selama kekuatannya meningkat dengan cepat, dia bisa memainkan segalanya. Dalam sesaat berpikir, tangan besar yang berdarah, dan lengan yang berdarah, segera pulih dan jatuh ke punggung Yuan Hong. Uji coba ini sangat sukses, saya telah sepenuhnya menguasai keajaiban tangan berdarah satunya menutupi langit dengan satu tangan. Kata Yuan Hong, baiklah, meskipun tangan ini menutupi langit, itu tidak sebagus kekuatan magis 3 tangan dari 3 keras sihir, atau kekuatan magis 8 lengan dari keras sihir 8 lengan, tapi, kita tidak punya banyak waktu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong mengangguk dengan penuh semangat, tetapi ketika dia membuka mulut untuk berbicara, dia berhenti lagi. Yuan Hong ingin memberitahu Chu Xingyun bahwa sebenarnya, menutupi langit dengan satu tangan adalah yang terkuat, setidaknya, jauh lebih kuat daripada kekuatan gaib 3 tangan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan saksama, Yuan Hong belum pernah melihat kera dengan 8 tangan, jadi ia tidak yakin seberapa jauh tangannya sendiri menutupi langit. Di antara pikirannya, Chu Xingyun berkata, oke, ini belum pagi, mari kita kembali ke stasiun. Kembali ke tempat, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong tiba-tiba tampak kosong. Dalam persepsi Yuan Hong, meskipun dalam mimpi barusan, meskipun puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun telah berlalu, di pemakaman kuno yang sepi, seharusnya hanya sebentar. Melihat ekspresi kosong Yuan Hong, Kaisar Keserakahan datang dari belakang dan tersenyum pahit, anakmu, cobaan ini memakan waktu 8 hari. Yuan Hong tiba-tiba terpana mendengar kata-kata Kaisar Serakah. Melihat ekspresi tertegun Yuan Hong, Kaisar Grid mengenakan, cobaan orang lain, terpanjang tidak lebih dari 100 waktu bunga itu bisa berakhir, tetapi Anda baik, persidangan memakan waktu 8 hari. Setelah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, Serigala Kaisar tersenyum pahit dan berkata, menurut kebenaran, seharusnya tidak, kamu tahu, jika kamu bertobat sesuai waktu, kamu berada dalam mimpi pencobaan, jangan kamu sudah melewati 800.000 tahun. Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Yuan Hong membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dalam mimpi itu, konsep waktu sangat kabur, bahkan, Yuan Hong tidak yakin apakah dia telah hidup dalam mimpi itu selama puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Namun, Yuan Hong harus mengakui bahwa memang mungkin baginya untuk hidup dalam mimpi selama lebih dari 800.000 tahun. Pergi, ayo kembali ke stasiun sekarang, dan, ada sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Mendengar kata-kata Yuan Hong, Chu Xingyun dan Great Wolf Emperor tidak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak. Setelah ragu-ragu sebentar, Chu Xingyun berkata, ya, karena memang begitu, ayo pergi sekarang. Setelah berbicara, di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, mereka semua saling berkomunikasi satu sama lain, meninggalkan kuburan kuno. Momen selanjutnya, semua orang di stasiun tim hantu membuka mata mereka. Melihat sekeliling, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan langsung membuka saluran dimensi untuk memimpin kecoa Kaisar Zun dari sarang kecoa. Melihat sekeliling, Yuan Hong berkata, meskipun aman di sini, tetapi demi asuransi, mari kita pergi ke ruang dimensi bos. Mendengar kata-kata Yuan Hong, tangan besar Chu Xingyun melambai, dan semua orang tiba-tiba menghilang di tempat. Momen berikutnya, semua orang muncul di ruang dimensi yang diringkas oleh Chu Xingyun. Meskipun seluruh dunia dimensi sangat sederhana, dengan hanya fungsi penyimpanan paling dasar, sebagai pengontrol hukum kekosongan, semua berita di sini tidak akan pernah diungkapkan. Bahkan jika Kaisar Zunkin datang, bahkan jika Archaik akan, saya masih ingin menyembunyikan Chu Xingyun dan muncul di sisi dunia ini. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar aman dan benar-benar rahasia, Yuan Hongchang menarik napas, dan kemudian, menjelaskan semua yang dia temui dalam mimpi percobaan. Mendengarkan pernyataan Yuan Hong, semua orang tampak kosong. Tidak ada yang mengira bahwa Yuan Hong telah menghabiskan ratusan ribu tahun dalam mimpi itu. Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Yang paling penting adalah bahwa, menurut deskripsi Yuan Hong, jika dia belajar menutupi langit dengan satu tangan, dan kemudian langsung kembali ke kuburan kuno yang tandus, waktu yang dikonsumsi sama sekali kurang dari 100 bunga, yang seperti puluhan bunga. Tetapi pada kenyataannya, Yuan Hong bertahan selama ratusan ribu tahun dalam mimpi persidangan, yang mengerikan. Anda tahu, meskipun ini adalah mimpi, banyak hal yang tidak nyata. Dalam mimpi persidangan, kekuatannya pasti melampaui daftar kaisar, dan bahkan mungkin mencapai ranah Tianzun. Tapi faktanya, dia tidak bisa mengeluarkan apapun, satu-satunya yang bisa dia bawa adalah sihir darah. Namun, ratusan ribu tahun ini tidak sia-sia. Dalam ratusan ribu tahun, keterampilan bertarung, penguasaan, dan penggunaan satu tangan Yuan Hong untuk menutupi langit telah mencapai tingkat yang memesona dan memuncak.
Jika Anda berganti ke biarawan lain, meskipun Anda dapat mengaktifkan kekuatan magis dan mengembalikan keterampilan dan kemampuan bertarung. Tetapi secara umum, apakah itu kekuatan gaib, keterampilan bertarung, atau kemampuan, mereka hanya penguasaan, baru saja dikuasai. Yuan Hong berbeda. Ketika dia meninggalkan mimpi uji coba, dia sudah mengembangkan keterampilan bertarung, kemampuan, dan kekuatan supernaturalnya hingga mencapai puncaknya. Replikasi yang disebut sebenarnya tidak tepat. Sebenarnya, keterampilan tempur yang disebut adalah yang diajarkan Yuan Hong dalam mimpinya oleh ayahnya sendiri, dan kemudian Yuan Hong melatih mereka satu persatu. Kemampuan yang disebut juga dikembangkan oleh Yuan Hong sedikit demi sedikit dalam mimpi percobaan. Keterampilan bertarung, kemampuan, dan kekuatan gaib ini semuanya terkait dengan jiwa Tuhan, dan secara alami dapat dibawa keluar. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh, termasuk kultivasi, termasuk tubuh perang, hanya dapat dibiarkan dalam mimpi, dan tidak dapat dikembalikan. Mendengarkan komentar konstan Yuan Hong, semua orang termasuk Chu Xingyun membuka matanya lebar-lebar, wajahnya sangat gembira. Mulai sekarang, apa yang paling kekurangan Chu Xingyun adalah waktu. Aspek lain masih sedikit lebih buruk, kuncinya adalah budidaya kendo, yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Jika kita mengatakan bahwa ada seorang jenius super yang hanya berlatih selama ratusan tahun, dia telah menyelesaikan 3000 ilmu pedang, dan dia telah membuktikan keberhasilan khotbah, dan mencapai supremasi Tuhan. Saya takut bahwa orang yang paling bodoh pun tidak akan mempercayainya. Karena itu tidak mungkin. 3000 kendo, hanya satu kendo, tidak dapat dikuasai dalam 100 tahun, belum lagi 3000 kendo. Ambil contoh pedang angin. Pedang angin hanyalah satu dari 3000 pedang. Jika dibagi lagi, pedang angin dapat dibagi menjadi 3000, termasuk pedang angin. Karena itu, kendo hanyalah satu dari 3000 jalan. Kendo berisi 3000 kendo, termasuk kendo angin. Angin kendo dibagi lagi, dan dapat dibagi menjadi 3000 kendo, termasuk kendo ledakan. Jika Anda ingin membuktikan Dao dengan pedang, Anda harus memperbaiki semua ilmu pedang, yang jelas bukan beberapa ratus tahun, itu bisa diselesaikan. Dunia mimpi berbeda, dan hukum waktu di sana tidak lengkap. Meskipun ratusan ribu tahun telah berlalu dalam mimpi percobaan, dan di kuburan yang sepi, hanya beberapa hari telah berlalu. Menilai dari kondisi Yuan Hong saat ini, sangat berguna untuk mencoba mimpi. Meskipun kondisi Yuan Hong belum berubah saat ini, nyatanya, kekuatan tempurnya belum meningkat berkali-kali. Kemampuan tempur, pengalaman, kekuatan gaib, kemampuan. Semua kualitas Yuan Hong dapat dikatakan ditingkatkan secara gila-gilaan. Jika kita mengatakan bahwa sebelum memasuki mimpi persidangan, Yuan Hong hanya seorang jenderal yang maju ke depan. Sejak saat itu hingga sekarang, setelah mengalami segalanya dalam mimpi persidangan, Yuan Hong telah menjadi raja yang tiada taraf. Selama dia diberikan pasukan yang cukup, dia dapat memimpin pasukan dan membentang melintasi lautan bintang. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak terkalahkan di dunia, selama itu memberi Yuan Hong dunia, apa yang bisa dia lakukan dalam mimpi, dia masih bisa melakukannya sekarang. Tes semangat perang Yuan Hong telah selesai, dan percuma saja untuk berpikir. Tetapi bagi orang lain itu bukan. Mulai sekarang, seluruh tim, kecuali Yuan Hong, belum memulai tes semangat perang. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Saki dapat mengisolasi kekuatan traksi, semua orang dapat mendesainnya dan mencoba untuk tetap berada dalam mimpi percobaan selama mungkin. Meskipun Yuan Hong hampir mencapai batas, dia membunuh semua makhluk yang bisa dibunuh. Namun pada kenyataannya, pendekatan Yuan Hong belum dipikirkan dengan baik. Selain itu, meskipun kebijaksanaan Yuan Hong sudah sangat tinggi, itu pasti telah mencapai tingkat orang bijak atas umat manusia. Tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, dia terlalu jauh lebih buruk, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Jika penggantian Chu Xingyun adalah Yuan Hong, waktu ia bisa tinggal jelas tidak sebanding dengan Yuan Hong. Ketika otak terbunuh, secara alami akan membunuh lebih sedikit. Itu bisa dipanen seperti daun bawang, tunggul. Pendekatan Yuan Hong merusak, yang telah ia lewati adalah ia tidak memiliki rumput dan anjing. Itu adalah Chu Xingyun, dan dia tidak akan pernah melakukannya. Setelah membunuh semua makhluk, Anda dapat dengan cepat mengumpulkan roh-roh jahat. Tetapi semua makhluk mati, maka tidak akan ada kehidupan baru yang lahir, makhluk-makhluk di dunia hanya akan membunuh lebih sedikit. Dan jika ada pembunuhan selektif dan hanya mayat orang dewasa yang dibunuh, maka kehidupan baru akan terus dilahirkan. Memanen satu demi satu tidak akan pernah membunuh, tidak pernah memotong. Akibatnya, waktu yang dihabiskan dalam mimpi persidangan secara alami akan sangat diperpanjang. Tentu saja, Chu Xingyun juga tahu bahwa meskipun secara teori, ia dapat tetap dalam mimpi percobaan tanpa batas. Tetapi pada kenyataannya, menurut Gu Yuan Hong, semakin lama tinggal, semakin cepat daya tarik meningkat. Khususnya pada periode kemudian, bahkan jika ada sejumlah besar makhluk yang harus dipenggal kepalanya, saya takut bahwa kecepatan mengumpulkan ki jauh lebih buruk daripada kecepatan traksi. Menurut Yuan Hong, masa tinggal terlama dalam mimpi ini adalah 1 juta tahun.
Sekali dalam sejuta tahun, bahkan jika tidak ada lagi kesedihan, secara teori itu tidak bisa menahan daya tarik luar biasa. Dengan pemahaman ini, percobaan roh perang telah berhenti sementara sebelum meneliti strategi dan taktik yang paling masuk akal, sama sekali tidak bijaksana untuk bergegas ke percobaan roh perang. Oleh karena itu, dalam periode waktu berikutnya, selain huli dan telur besi, kita harus terus menjaga kecelakaan di toko. Chu Xingyun dan semua orang berkumpul bersama, terus meneliti dan berdiskusi, mencari strategi dan taktik terbaik yang bisa bertahan dalam mimpi-mimpi lebih lama. Alasan mengapa dia belajar begitu lama, Chu Xingyun bukan miliknya. Dengan kebijaksanaan Chu Xingyun, dia percaya diri pokoknya, dia dapat dengan mudah bertahan dalam mimpi percobaan selama lebih dari 900.000 tahun. Chu Xingyun paling peduli, pada kenyataannya, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er. Jika mereka tidak merumuskan strategi dan taktik yang baik untuk mereka, apalagi ratusan ribu tahun, saya khawatir mereka akan ditarik kembali secara langsung jika mereka kurang dari puluhan ribu tahun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.